Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi zurriyyati wa ahli baiti wa likafatil anbiya'i wal mursalin thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa qarabatina wa ahli baitina wa asatizatina wa ila arwahil muslimin wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha wa khususan li ruh Syekh Zaunuddin Al-Malibari wa ila ruh Syekh Abu Bakr As-Sattu Al-Hasani nafanallahu lumahuma fid dunya wal akhirah. Kita hadiahkan Al-Fatihah untuk orang tua kita, semoga yang masih hidup dilimpahkan afiah dan kesehatan dan dikaruniai husnul khatimah di akhir hayatnya, amin rabbal alamin. Dan yang berpulang ke rahmatullah, semoga dicucurkan ampunannya, kasih sayangnya dan afiah di alam kuburnya. Kita hadiahkan Al-Fatihah untuk diri kita dan keluarga kita, semoga kita sehat selalu dalam afiah Allah Subhanahu wa taala dan inayahnya. Anak keturunan kita dibaikkan oleh Allah, segala kesempitan kita dilapangkan oleh Allah, kesulitan kita dimudahkan oleh Allah, dan penyakit kita diangkat Allah Subhanahu wa taala, amin rabbal alamin. Bikiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Nawaitu ta'limal muta'allim al-ifada wal istifada wa al-fintana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baiklah ayahanda ibunda yang dirahmati Allah, sambil menjelang suruh kita belajar bersama-sama. Kemarin kita telah belajar bab tentang syarat solat berjamaah. Syarat yang pertama adalah wajib berniat menjadi makmum. Adapun bagi imam hukumnya adalah disunatkan. Kemudian yang kedua, syarat berjamaah adalah tidak mendahului imam. Maksudnya ada mutakaddumin, tidak mendahului imam atas imam bi'aqabin dengan tumitnya. Ketika seseorang berdiri, itu kan tempat pondasi berpijaknya dia adalah tumit. Kalau dia sujud, posisinya adalah dia bertumpu dengan lutut, kan begitu. Kalau dia berbaring maka bertumpu dengan lambung kanannya. Maka dalam posisi-posisi ini disyaratkan makmum tidak mendahului imam posisinya. Makanya dijelaskan selanjutnya, kalau ada orang datang satu orang, maka dia tegak di belakang imam di sebelah kanannya, yang mana jari-jarinya di belakang tumit imam. Kenapa begitu? Ukuran manusia tak sama. Kalau saya jadi imam, makmum saya sendiri rupanya ketua ini, dia jadi makmum saya lebih besar dia dari saya. Ketika posisi berdiri saya di depan dia, tapi ketika sujud lutut dia lebih depan dari lutut saya. Maka dalam kehati-hatian dalam mazhab Syafi'i, maka diletakkan dia agak mundur di belakang imamnya, sekira-kira jari-jarinya berada di belakang tumit imamnya. Paham ya? Nah, jadi pahamlah kawan-kawan yang suka-suka tegak di samping itu kenapa mazhab Syafi'i seperti ini mengatur. Karena ketika kita ruku posisinya kepala, kan itu posisi kita masih berdiri, masih dengan tumit ukurannya tidak mendahului imam. Tapi ketika kita sujud nanti otomatis lutut orang yang tinggi tentu ke depan, dia lebih panjang daripada lutut orang yang rendah. Macam atuklah jadi imam. Rupanya Bang Bari jadi makmum.
posisinya sejajar kan Pak Imam, otomatis ketika dia sujud itu lutut Bang Bari di depan lutut Pak Datuk kan gitu tuh. Maka mazhab Syafi'i ini ihtiyatnya sangat tinggi. Makanya orang-orang Syafi'i ini cerdas-cerdas, dia bukunya berjilid-jilid tebal-tebal ya. Biar paham gitu. Itu posisinya tidak mendahului imam. Itu yang terakhir kemarin pembahasan kita. Kalau makmumnya satu orang, tiba-tiba datang makmum yang lain, maka dia tegak di sebelah kanannya. Setelah dia takbiratul ihram, baru mundur kedua-duanya. Bukan dia takbir di belakang, baru yang sebelah kanan mundur bagian begitu Pak. Kesunahannya adalah yang sebelah kanan itu dia tetap di posisi kanannya, lalu datang orang yang kiri, lalu dia bertakbir dulu masuk di dalam solat, baru mereka mundur ke belakang. Kalau seandainya ada tembok di belakang imam lah jalan maju, mungkin tembok itu dibuang kan begitu imam. Nah, itu dia posisinya. Bukan kita langsung itu datang tegak di belakang takbir, orang kanan mundur, tidak begitu caranya. Masuk dia dulu di dalam solat. Sama nanti akan saya jelaskan hukum solat di belakang imam, di belakang shaf, bagaimana cara menariknya. Ada syarat-syaratnya. Kalau seandainya makmumnya itu dua orang laki-laki, maka mereka tegak di belakang imam. Kalau seandainya jamaahnya perempuan semuanya, maka perempuan itu imamnya adalah di tengah shaf, bukan di tengah-tengah shaf yang pertama, tapi dia di tengah, maju sedikit saja. Bukan seperti kita maju ke depan. Karena mazhab Syafi'i begitu tasattur, agak menutup kepada perempuan. Makanya perempuan dalam mazhab Syafi'i silakan saja solat hari raya, tapi dia tidak dianjurkan untuk berkhutbah, untuk naik di atas mimbar itu dia. Maka mazhab Syafi'i itu punya argumentasi dalam seluruh amalnya. Tidak ada orang Syafi'i ini yang taklid dalam ibadahnya. Kalau ingin tahu mazhab Syafi'i, bacalah kitab-kitab mereka seperti Syarah Al-Muhadzab. Jangan kitab-kitab kecil, itu tak jumpa dalilnya. Karena orang awam belum konsumsi mereka untuk memakan dalil-dalil istinbat, pembongkaran hukum. Paham ya? Jadi kalau perempuan sama perempuan, nanti dia berbaris, nah shaf yang di depan maju sedikit saja, kira-kira tumit dia itu, jari-jari orang di depan itu di belakang tumitnya dia tidak maju seperti kita ke depan. Baik. Kalau ada makmum satu orang kemarin kita jelaskan, lalu dia bertakbir di sebelah kiri imam, maka disunatkan imam untuk menariknya, memindahkannya ke kanan. Dah saya praktekkan kemarin ya. Dengan apa kita mau dipraktikkan dah tua-tua lagi, tapi kemarin udah ada rekamannya Pak Imam ya. Kemarin tidak direkam ya. Oh, tidak direkam, tidak ada yang anak muda mau dicontoh, biarlah. Oh siap. Baik. Contoh kedua, ini umpamanya imam saya, kalau saya sendiri, saya di sini, di belakang tumitnya. Belakang tumitnya. Kalau saya datang satu orang lagi, dia bertakbir dulu di sini. Takbir baru sama-sama mundur. Bukan bertakbir di sini mundur itu tidak, bukan begitu dia. Baik. Kalau dia umpamanya imamnya ini perempuan semua, maka imam yang tengah-tengah masuk sini. Imam perempuan. Kita jadi. Mari situ. Oke. Baik. Terima kasih ya. Paham? Bisa dipahami ya. Jadi kalau bunda wirid-wirid di rumah umpamanya nih, ustaz tidak tiba baca yasin, orang dah azan. Kita mau sholat berjamaah ya seperti itu aturan mainnya. Nanti baris, di depan maju satu orang, sedikit saja. Baik. Selesai. Oh ya, satu lagi. Kalau umpamanya saya sendiri, saya imam, rupanya makmum saya tegak sebelah kiri, maka disunahkan saya seperti ini. Makanya kalau sejajar susah nariknya. Cobalah sejajar, mau Ustaz sejajar semua. Nah, sejajar. Macam mana sih menariknya? Ini tangan kanan narik. Maka kalau dia mundur sedikit nariknya enak. Bergeser dia pun tidak banyak gerak. Jadi mazhab Syafi'i itu cerdas dia. Orang-orang yang geraknya dihitung enggak? Enggak. Gerak dalam besoklah saya ajarkan apa itu rukun, apa itu syarat. Nanti akan nampak tuh kesalahan orang yang melakukan gerakan yang banyak di dalam solat itu membatalkan solatnya. Sekarang belum sempat saya jelaskan lagi. Argumentasi Syafi'iyah itu ada, bukan tak ada. Baik. Ini yang susah, mereka menyalah-nyalahkan dari luar. Dia tidak ingin mengenal tapi menyerang, dipanggil betul berdiskusi lari, itu susah jadinya. Baik. Sekarang
Kalau seandainya makmumnya itu perempuan satu orang, posisinya walaupun istri kita ya, posisinya di belakang imam. Makanya kalau ada imam di sini satu, ibu-ibu solat sendiri di belakang jadi makmumnya, sah berjamaah. Pelan sah. Karena perempuan tidak ada ukuran itu dia. Kalau laki-laki baru ada ukurannya. Baik. Dan tegak nih udah kemarin. Wa nudiba wa wukufur rajulaini, dan posisi dua orang laki-laki ja'ama'an. Kalau tadi saya jelaskan dua orang laki-laki tapi datangnya satu per satu, satu sebelah kanan nanti baru satu pula. Kalau makmumnya itu dua orang laki-laki ja'ama'an, datang bersamaan, au rijal, atau beberapa orang laki-laki qasadul iktida, yang mana mereka memang bermaksud ingin menjadi makmumnya, bi musallin, dengan orang yang solat di belakangnya, maka bagaimana posisinya? Saffan, membuat satu saf. Wa nudiba wukufun fi saffi awal, dan disunatkan untuk tegak posisi di saf yang kanan, di saf yang pertama. Wa huwa ma yalil imam, yaitu posisi yang dekat dengan imam setelah imam. Wa in tahallala mimbar, sekalipun diantarai seperti ini, diantari oleh mimbar au umud atau tiang. Umpamanya mimbar ini di sini tuh, mimbar ini di sini, imam di sini, contoh di sini, atau masjid ini dibangun, di sini ada tiang, paham ya? Lalu dia berbaris, otomatis kan di sini putus, karena ada tiang atau lima sambung. Nah, yang diikhtilafkan ulama itu, apakah sop yang putus dengan tiang ini masih dihitung sop pertama? Kan itu. Kan ada ulama yang mengatakan terputus sop dengan diantarai oleh tiang atau mimbar. Tetapi pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i bahwasanya sop pertama itu adalah sop yang setelah imam, sekalipun dia dicelah-celahi oleh mimbar atau tiang. Apa posisinya? Sekira-kira kalau dihilangkan tiang itu, diletakkan satu orang, nyambung satu. Dah terjawab ya. Apa hukumnya solat di antara itu? Dah nih. Ribut masalah tiang lagi. Banyak bono tiang masjid kemana dibaca buku saudara. Memang ada ulama berempat putus. Baik, saya bacakan teks Arabnya karena direkam biar tahu orang. Sebenarnya di Indonesia kok banyak ulama, tapi ulama itu tak mau menonjolkan, menutup YouTube, nyala-nyalakan orang. Tengok saya bacakan teks Arabnya yang dalam Hasyiah Anadut Talibin ya. Mengganggu pula lah yang masuknya. Wa in tahallalahu mimbarun, sekalipun dia disela-selai oleh mimbar, haitsu kana man bina di mimbar, sekira-kira orang yang di samping mimbar, muhazian, sejajar liman khalfal imam, bagi orang yang di belakang imam, bihaitsu, sekira-kira, lau uzila, jikalau dibuang tiang itu, wa waqafa maudu'uhu sahsun, lalu tegak seseorang di tempat tiang itu, masalah sebagai contoh, sorrol kullu sofan wahidan, jadilah mereka seluruhnya satu sofnya. Imam solat berjamaah ada tiang, sini makmum, sininya makmum. Nah, kan yang utama sebelah kanan. Nah, apakah orang yang diantarai oleh tiang ini masih dihitung sof? Kan ini kan sof pertama yang diutamakan. Bagaimana orang yang terhalang atau tersela-selai oleh apakah mereka masih dihitung sof pertama? Iya, sekalipun mereka disela-selai oleh, kan ada yang mengatakan enggak, yang setelah tiang itu berarti dianggap sof kedua. Nah, kan begitu jadi ya. Ada, bukan berarti solatnya enggak sah, cuma menghitung sof maksudnya. Apakah nanti sop mereka ini putus sehingga orang yang setelah tiang itu, yang di sampingnya itu dianggap sop kedua, berarti ini sop ketiga? Kan gitu. Enggak, mereka tetap sop pertama meskipun orang yang di belakang imam itu diselah-selahi oleh tiang atau mimbar. Jangan dirubuhkan oleh tiang awak lah.
Nyo kadang bercokak tukar pengurus bercokak loh. Kata pengurus salah, pengurus yang lama banyak botol tiangnya putus-putus sab awak. Rupanya ada pendapat yang lain, di antaranya kitab Fathul Muin. Itulah guna kita mengaji. Yang salah tu adalah memilih guru baru salah. Kalau nak dari kelompok kami nak mau belajar, jadi katak di bawah tempurung lah kalian selama-lamanya. Paham ya? Nah, ada tuh di masjid yang kayak gitu, pusing orang tuh. Sampai dibikinnya sab di akal-akalinya di sini. Alah pon yang orang macam itu. Kalau sempat saya tegak di situ pusing saya tuh. Mau rukuk terantuk ini. Biar aja lah, ikuti aja lah yang telah ada. Baik. Summa yalihi, kemudian yang mengiringinya, wa hakaza dan seterusnya. Wa afdalu kulli saffin yaminuhu, dan saf yang paling pertama, yang paling utama adalah sebelah kanan. Jadi ulama menjelaskan, ada yang mengatakan saf kanan baru kiri. Ada yang mengatakan paling utama saf kanan itu bila dilihat dari kirinya. Berarti saf pertama yang kanan ini lebih utama dari yang kiri sini. Sudah tu baru yang kanan ini lebih utama dari yang kiri ini. Karena dulu pernah kejadian waktu zaman Rasulullah tu sebelah kiri tak ada orang, ngambil sebelah kanan semuanya. Kata Rasulullah, tidak begitu caranya. Dia jadikan imam itu tengah-tengah. Berarti kalau dinisbatkan kepada yang sebelah kiri, lebih mulia yang lebih utama yang kanan, dilihat dari yang kiri. Baru datang yang kedua kanan, lebih mulia dari yang kiri di sini gitu. Ketika soft, makanya orang tu berebut mengejar-ngejar soft. Kalau tidak ada posisi kanan lagi, ngambil ke kiri lah dia gitu. Itu posisinya kira-kira gambaran. Ini bagi laki-laki, kalau makmumnya laki-laki. Walau taradafa yaminul imam, jikalau terjadi bertentangan sebelah kanan imam, wasaful awal dan saf yang pertama, quddima bima yazhar, maka didahulukan yang tampak dan kanan imam lebih utama daripada dekat kepada imam pada sebelah kirinya. Ini posisinya kalau ada masbuk. Masbuk masuk ke masjid mendapati imam telah sholat. Yang pertama dia mendapatkan sebelah kanan imam atau mendapatkan saf yang pertama. Ini dia. Mana lebih utama nih? Dia kan dua kemuliaan nih. Kalau dia di saf kedua di sini berarti dekat dengan imam. Kan posisi yang paling utama di sini. Supir dua. Nah, posisinya adalah kalau dia diisinya yang di sana, saf pertama dia jauh dari imam. Tapi dia kalau ngambil saf yang kedua dekat dengan imam. Kalau dulu kan tidak pakai speaker. Beda kalau Nabi jadi imam, itu salah satu keistimewaan Nabi, tidak sama dengan kita. Nabi kalau khutbah semua orang dengar, walaupun luas. Seperti pada haji wada itu beda dengan kita. Kalau kita bersuara, orang yang belakang kadang tak dengar. Kalau Nabi tidak, dia bersuara, suara Nabi sampai ke sana. Itu keistimewaan Nabi, dia tak pakai speaker dia. Bukan karena besar, memang suara itu sampai ke sana, sama aja dia. Sampai aja semuanya. Nah, ketika dia datang itu posisinya masuk, di sini ada saf. Di sini ada saf. Di sini 01 karena saf masih pendek, berarti dekat dengan imam. Kalau dia ngambil saf yang pertama jauh dari imam, mana yang lebih utama? Tetap lebih utama saf yang pertama meskipun dia jauh dari imam, walaupun saf kedua nanti lebih dekat dengan imam. Tetap lebih utama. Baik. Itu kalau masbuk saja. Mana yang dapat pahalanya? Wa idrakus safil awal, dan mendapati saf yang pertama lebih utama daripada mendapati ruku selain rakaat yang terakhir, ruku yang terakhir. Nah, gini dia posisinya. Ketika kita masuk, imam ruku. Kalau kita tegak di saf yang kedua atau di saf yang ketiga, kita dapat rakaat, dapat ruku bersama imam. Tapi kalau ngejar saf yang pertama, kita tak dapat ruku karena berjalan lagi. Maka lebih utama dia mendapatkan saf yang pertama, walaupun dia tidak mendapatkan rakaat bersama imam, kecuali kalau ruku rakaat yang terakhir. Karena mendapatkan rakaat, kalau tidak dia tidak mendapatkan rakaat bersama imam. Kenapa begitu? Hurujan
khurujan untuk keluar dari perbedaan pendapat orang yang mengatakan, Imam Ghazali berpendapat jamaah itu didapatkan dengan 1 rakaat. Berarti kalau dia dengan ruku, berarti kalau dia di shaf yang terakhir itu kan perbedaan pendapat, berarti dia mendapatkan rakaat kalau menurut Ghazali. Kalau menurut kita kan jamaah itu didapatkan sebelum imam melapaskan huruf mim pada kalimat alaikum. Nah, makanya kalau pada rakaat terakhir lebih utama dia mengambil shaf yang di belakang tuh agar dia mendapatkan 1 rakaat bersama imam untuk keluar dari perdebatan. Tapi kalau rakaat pertama, kedua dan ketiga lebih utama dia mengambil shaf yang pertama walaupun tidak mendapatkan rakaat bersama imam. Paham ya? Itu gambarannya kalau ayah jadi masbuk masuk dalam masjid, posisinya seperti itu. Mana yang lebih banyak pahalanya? Kecuali pada rakaat terakhir. Ke rakaat terakhir kenapa? Terjadi perbedaan pendapat. Yang mana diantaranya pendapat Imam Al-Ghazali adalah rakaat jamaah itu didapatkan dengan 1 rakaat. Berarti kalau dia tidak mendapatkan ruku bersama imam, tidak mendapatkan 1 rakaat, berarti sia-sia dong, tidak mendapatkan pahala jamaah. Untuk keluar dari perdebatan, pada rakaat terakhir lebih utama dia ruku bersama imam walaupun jauh dari imam ataupun tidak mendapatkan shaf yang pertama. Itu dia. Wa kuriha, dan dimakruhkan lima mumin bagi makmum infiradun tersendiri anis shaf dari shaf allazi min jinsihi dari shaf yang satu jenis dengan dia, wa in wajada fi asahatan jikalau dia menemukan tempat untuk bisa masuk, bal yadkhuluha akan tetapi dia masuk ke dalam shaf itu. Ini dia. Ini bukan untuk perempuan ya. Kalau perempuan sendirian belakang shaf sah solatnya, tidak ada masalah kok. Kan ada hadisnya itu. Aku solat kata Nabi di belakang Nabi. Jadi diatur Nabi dewasa di belakang lagi. Kemudian anak-anak, kemudian Ummu Sulaim sendirian di belakang. Ummu Sulaim kan sendirian di belakang shaf. Kalau perempuan ada masalah dari laki-laki. Ketika ayahanda datang, ini penuh shaf nih. Masuk, rupanya di sini shafnya masih renggang. Masih bisa kira-kira masuk 1 orang. Tegak dia sendirian di belakang shaf ini, makruh hukumnya. Maka wa kuriha infirad, makruh hukumnya seorang laki-laki tegak seorang diri, infiradun, tegak seorang diri di belakang shaf, makruh hukumnya. Kalau dia menemukan celah untuk masuk. Nah, jadi masalah adalah ketika dia masuk ini, ketika dia masuk tidak ada lagi tempat. Kan gitu tuh, yang masuk nak wangi, bahaya masuk, tak bisa masuk, padat sekali. Tentu otomatis dia solat di belakang shaf. Bagaimana caranya? Disunatkan dia menarik orang yang di depan, tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Jadi kesunahan menarik orang yang di belakang ini, di belakang imam ini ada beberapa syarat. 1, disunatkan menarik jarul. Yang pertama al-khur, orang yang ditarik itu orang yang merdeka. Itu syarat pertama. Karena kalau budak kan sama dengan harta apa imam. Kalau seandainya dia tarik rupanya terkojuknya mati, wajib digan. Itu syarat pertama tuh ji. Nak main tarik-tarik aja doh. Jadi orang tu tengoknya ikut kulit hitam kok, lah merdeka tahu. Karena kalau seandainya dia budak ditarik mati ganti. Karena budak kan harta berharga zaman dulu budak itu. Makanya dalam agama itu waktu Islam baru-baru itu asal kesalahan merdekakan budak berat itu, bukan tidak berat merdekakan budak itu. Apalagi mengganti harga budak, nggak mau, berat. Syarat yang pertama. Yang kedua, orang yang di belakang imam itu lebih dari 2 orang. Berarti 1 stop lah. Kalau dia 2 orang apa boleh carut, kalau ditarik tinggal 1 orang lagi. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ya rawaf, dia melihat orang yang ditariknya itu mengerti tentang itu, mau ditarik.
Jangan ditarik nanti timbul masalah. Ngapa tarik-tarik dan batal? Akan bicara dia batal salatnya. Iya melawannya. Itu syarat itu. Jangan asal-asal tarik dia, sempat orang baru tobat nunggu ditariknya sudah bertumbuk itu. Dia tahu bahwasanya orang yang ditarik itu mengerti. Kan karena nanti orang yang ditarik itu kan disunatkan untuk mundur menolong saudaranya. Walaupun dia kehilangan keutamaan saf pertama, tapi pahala menolong saudaranya untuk mendapatkan saf yang kedua lebih besar daripada dia tetap tegak dalam posisi saf yang pertama, kan begitu. Tapi syaratnya tentu orang tua harus tahu. Kalau tidak tahu itu berbahaya tuh. Maka syaratnya yang ketiga apa? Dia tahu orang tuh mau dia ditarik ke belakang, mengerti dia gitu. Syaratnya. Kemudian syarat yang keempat, ditarik itu dalam posisi berdiri, bukan posisi ruku. Kalau dia mendapati imam ruku jangan ditarik. Kalau dia mendapati imam sujud jangan ditarik. Sudah berdiri baru ditarik. Syaratnya. Syarat itu jangan ruku ditarik itu celana orang tua. Sudah. Rupanya kawan tidak pandai pakai kain sarung masih kayak itu. Tarik dia ketika posisi berdiri. Kalau perempuan tak ada. Yang kelima terakhir, qad ahrama. Dia telah takbiratul ihram. Jangan tarik orang duluan. Masuk kita ke dalam solat dulu, Allahu Akbar, baru tarik dia. Makanya jarak saf dengan saf ini itu tidak boleh lebih dari 3 hasta. 1 hasta itu 48 cm. Kali 3 berapa tiba tuh Pak Ketua? 146 ya. Kurang 1,5 meter. Ini ada 1,5 meter nih. Imam dengan ini ada 1,5 meter. Kita tidak boleh jarak imam dengan saf pertama itu lebih dari 1,5 meter. Tidak boleh. Ada ulama berpendapat bukan tak sah ya, mengurangi fadilah jamaah. Jaraknya bukan hasta saya ya. Saya pendek nih. Ukuran orang normal yang mu'tadil itu satu hasta itu 48 cm. Ukurannya itu Pak. Jarak saf yang satu apa gunanya? Banyak gunanya. Kalau dia sendiri dia narik tak jauh. Kalau sempat 2 meter kok cara narik ya. Itulah gunanya diatur saf itu oleh ulama. Makanya ini dah diukur nih sesuai dengan ukuran kita Indonesia. Ukuran orang standar dah diukur nih. Kecuali Bapak boleh saf dari Arab mungkin panjang-panjang tak tahu lah saya tuh. Tinggi dia. Karena orang itu besar-besar. Ukurannya sekira-kira sama dengan pintu WC. Pintu WC itu seandainya kita buat WC menghadap kiblat, kadang-kadang ada faktor tanah. Faktor tanah nih otomatis kan harus ada sitir untuk kehilangan kemakruhannya. Itu pintu WC tidak boleh jauh tuh dah. Ada ukuran, besok saya ajarkan cara-cara apa itu membuat WC itu. Ada fikih diatur kok. Mana ada ulama lupa. Mana ada ulama lupa. Kita aja sosok pintar. Sampai WC bagaimana aja diatur oleh ulama. Kita klasik kok. Saya udah baca Fathul Mu'in kok. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah posisi kita dikumpulkan, kita bermazhab Syafi'i, belajar kitab mazhab Syafi'i, guru yang mengajarkan pun dibesarkan dalam mazhab Syafi'i dan belajar kitab-kitab mazhab Syafi'i. Makanya saya bilang ke jemaah saya yang selama saya Pekanbaru ini ceramah direkam atau tak direkam, apa saja yang keluar dari mulut saya kalau bukan atas nama MUI dia, atas nama ustadz yang diundang pasti keluar dari mazhab Syafi'i semuanya. Pasti keluar dari mazhab itu. Mazhab Syafi'i aja keluar itu, enggak ada yang lain ada. Ustadz bongak, kalau mau dalam tahu ilmu saya duduk bersama saya itu adanya. Ingin tahu pula dia kan. Ustadz enggak tahu hilafiyah, subuh salam itu tamat sama saya setebal ini tuh. Tapi saya tak mengajarkan hilafiyah kepada orang kok. Paham ya? Jadi apa hukum pemimpin perempuan Ustaz? Ibu bertanya ke saya sebagai ulama atau sebagai Ustaz? Itu aja. Kalau ibu bertanya, ayah bertanya kepada saya sebagai Ustaz, saya mazhab Syafi'i. Tentu saya haram kata saya. Tapi sebagai MUI ada kelonggaran karena ada ulama yang membolehkan walaupun tidak dalam bentuk kan gitu Pak Imam. Posisi seseorang itu merubah pola pikir kok. Kalau posisi saya, makanya saya dengan Ma'ruf Amin itu tak berapa saya celah.
Dulu sebelum wakil presiden begini, setelah jadi wakil presiden, karena kedudukan seseorang itu merubah pola pikir. Yang banyak berprasangka buruk dengan maruf amin, banyak-banyak istighfar. Banyak istighfar. Itu merubah pola pikir Pak Haji. Sama seperti itu. Baiklah, selesai. Biar paham ya. Makanya saya tidak berani mencela-cela dia terlalu banyak karena posisi beliau. Walaupun kadang-kadang istimbat dia tuh ada yang berbeda dengan kita, tapi kita harus maklum. Baik, jadi syaratnya kan dimakruhkan seorang laki-laki sholat di belakang shop seorang diri. Kalau nih makruhnya tuh kalau di dalamnya masih ada celah. Kan ada orang tuh kadang-kadang shopnya jauh-jauh tuh. Ketika kita masuk bisa, nah, maka dia masuk ke dalam itu. Nah, tapi dengan syarat kalau seandainya dia masuk ke dalam shop masih mempunyai celah untuk masuk, ai in wajada fihi, jikalau dia mendapatkan shop saatan ke lapangan. Apa gambarannya? Bi angkana, jikalau dia masuk fi shop di dalam shop wasa'ahu, mencukupinya min ghairi ilhaqi masaqatin li ghairi, tapi tidak memberikan kesusahan bagi yang lain. Kalau nampak dia awak memang orang tu berpenyakit, memang kone bisul kunyo, memang payah bengkok kakinya, sengaja direnggangkan sop, masuk jo awak, kamu menyusahkan orang namu tu. Paham ya? Itu syaratnya, paham. Kalau ingin masuk juga nih, kalau misalnya ada celah nih Pak Haji, tentu ada celah mau masuk, ini syaratnya. Kalau dia mau masuk juga ada celah dia di sana, in wajada fihi, jikalau dia menemukan di dalam shop itu as-sofil saatan, ada kelapangan untuk bisa masuk. Gambarannya bi ankana law da'ala fis shop, bahwasanya jikalau dia masuk ke dalam shop wasa'ahu, masih juga memberi kelapangan kepada orang yang di shop itu, tidak menyusahkan ini odo, min ghairi ilhaqi masaqatin, tanpa memberikan kemudaratan baru li ghairihi, bagi orang lain. Tengoklah shop tu, kalau nampak atuk di situ jangan diganggu atuk tu le, beko payahnya toga kayak gitu. Ditengok juga lah. Makanya berjamaah itu kan salah satu hubungan silaturahmi, diajarkan kita bersilaturahmi di dalam masjid. Nampak orang sakit, ini warga istimewa, aturannya shop itu dirapatkan kan gitu. Tapi ini orang sakit loh, tidak bisa dirapatkan. Ini orang tak bisa tegak loh, maka agak dibagikan luasan sedikit. Itu makanya kita diajarkan silaturahmi. Makanya siap sholatnya jangan langsung bur-bur aja, mana ada sunnahnya tuh. Siap sholat bur, lalu imam togak leh. Ukurannya sebenarnya setelah imam berpaling baru makmum pulang gitu. Kita terlalu merasa orang sedang zikir, anggaplah kita tak paham zikir bersama, tidak ada masalah, tunggu imam selesai baru kita pulang, kan gitu sunnahnya Ji. Ada aturan mainnya kok, iko sunnah separuh-separuh, sunnah nalomak pori awak jalankan, kalau poligami jalankan, nah kan aneh nama tu. Tiba bab wakaf lain lu bab dipakai deh, sunnah separuh-separuh, dah selesai. Nanti pas bapak jadi masbuk, sapnya penuh, sap pertama dilihat. Kalau masih ada celah masuk, jangan langsung sholat makruh nanti. Tapi dengan syarat tempat yang lapang itu memang kalau kita masuk tidak menyusahkan orang di situ. Nah, jangan beko sodonya rapat, tinggal di situ seorang yang renggang. Ngapo? Tengoklah tuwo, togaknya lah mereng. Oh berarti sengaja dilapangkan dek gaek kok. Kan begitu. Jangan main gas-gas aja. Sunnahnya kan ditutup ini kan. Gara-gara mengamalkan hadis tak mendengar kata ulama, masuk neraka boleh bagaimana? Dengar kata ulama yang lebih tahu bagaimana cara mengamalkan hadis. Awak kau anak bawang, coba banyak cerita loh le. Ikut aja lah kata ulama. Orang kini ingat kata ulama di masjid, tapi ulama mengarahkan kemana berpolitik nak mau dia. Ini bukan mendukung somat ya, bukan salah lu sangka bukan, saya tidak mendukung somat kok. Orang ini kadang-kadang cuma di masjid mengikuti ulama, tetapi ketika ulama memberikan fatwa bagaimana berpolitik nak mau dengar. Ustaz ikut somat mana ada, saya tidak ada, saya netral aja. Netral aja.
Baik. Tinggalkan tuh. Baik, selesai. Belum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan mengenai sab ini? Berarti kesimpulan yang itu adalah bahwasanya kalau dia itu 3 orang, maka dia 2 orang dia berada di belakang imam. Baik. Sab yang pertama lebih utama dari sab yang setelahnya, baru sab setelahnya, baru sab setelahnya. Dan yang sebelah kanan itu lebih utama menurut pendapat Imam Romli ya, bahwasanya sebelah kanan itu dilihat dari orang sebelah kirinya gitu. Kanan kiri, kanan kiri. Baik. Jikalau terjadi pertentangan antara saf yang pertama dengan dekat imam, kalau dia ditegak di saf yang kedua dekat dengan imam, kalau dia tegak di saf yang pertama jauh dengan imam, yang kedua dekat jauh dari imam, yang kedua dekat dengan imam, maka pahala yang paling bagus dia tegak di saf yang penuhkan saf yang pertama itu. Saf kan yang pertama itu lebih utama daripada dia tegak di saf yang kedua. Kalau ada orang yang datang seorang diri dan dia melihat saf ada, lalu dia tegak seorang diri, makruh hukumnya, dengan syarat jikalau dia masih menjumpai kelapangan untuk bisa masuk dan tidak menyusahkan orang tempat dia masuk itu. Kalau tidak, disunahkan dia tegak di belakang takbiratul ihram, lalu dia tarik orang yang di depannya dengan syarat bukan budak, orang itu mengerti mau ditarik gitu. Orang itu mau ditarik. Itu ya. Baik. Kalau ada pertanyaan saya lanjutkan dulu. Wa suru'un fis saffin qabla imami ma qablahu, dan masuk di dalam shaf sebelum menyempurnakan shaf yang sebelumnya, itu hukumnya juga makruh. Umpamanya gini, shaf yang pertama belum penuh, kita bikin shaf yang kedua, nah itu makruh hukumnya. Penuhkan dulu yang pertama, lalu bikin yang di tengah, nyusun shaf dari tengah yang dekat dengan imam, bukan dari sudut. Banyak orang yang salah nyusun shaf dari sudut sana, bukan begitu dia. Mau nyusun shaf dari yang dekat, karena yang paling utama itu dekat dengan imam Pak Haji. Maka yang pertama dekat dengan imam, sebelah kanan, sebelah kiri gitu. Itu dia. Baik. Kalau dia membuat shaf sebelum penuh yang pertama, makruh hukumnya. Wa wuqufuz zakaril fardi, dan tegaknya laki-laki satu orang, an yasari sebelah kirinya, wa waraihi dan sebelah dan belakangnya. Posisi laki-laki yang seorang diri sebelah kiri dan di belakangnya, nih dan sebagainya. Laki-laki yang tegak seorang diri di sebelah shaf nih. Jam 1 saya sholat sendiri, imam kamu sendiri, dia tegak sebelah kiri, makruh hukumnya. Atau antum tegak di belakang seperti ini, makruh hukumnya. Paham ya? Oke, selesai. Makruh hukumnya, sunnahnya ini sunnahnya. Kalau gini makruh. Kalau gini pas belakang sekali makruh. Bagi laki-laki, bukan perempuan ya, bagi laki-laki makruh hukumnya. Cuma ulama berbeda pendapat, apakah kemakruhan ini, kalau sholatnya kan sah, apakah makruh ini menghilangkan keutamaan berjamaah? Jadi kalau dia itu yang berhubungan dengan zat jamaah itu sendiri, maka menghilangkan keutamaan berjamaah, hilanglah pahala untuk itu. Karena dalam sholat berjamaah itu termasuk yang 27 tadi, cara mengatur shaf termasuk tuh. Berarti kalau ada orang dapat pisang, berarti dia dapatlah pisang busuk Pak Imam. Sama-sama dapat 27 tapi terus berkurang dia. Apa maksudnya? Karena ada pahala rukuknya, ada pahala meluruskan shafnya, ada pahala merapatkan shafnya gitu. Jadi kalau dia tidak mengatur ikutan ini, berarti kalau dia dapat pisang, ya pisang-pisang busuk lah, pisang-pisang apa tu lah, yang lembek-lembek tu, pisang godok. Tapi kalau mau dia diatur, dapatlah pisang kipas yang digoreng gitu lah. Baik. Disunatkan belum lagi.
atau terlalu jauh. Apa itu terlalu jauh? Sekira-kira lebih dari 3 hasta. Kalimatnya adalah wa mutaakhiran kasiran, dan dia itu apa namanya, terlalu jauh dari imam. Berarti kalau saya gambarkan seperti ini, banyak kalau tidak ada. Kalau saya sini, sebelah kiri makruh, sebelah kiri makruh, di belakang makruh. Nah, kalau ada antara sop ini dengan sop yang di depan lebih dari 3 hasta makruh. Makanya kalau kita sholat hari raya di lapangan, perhatikan tuh. Kalau kita misalnya Pak Haji pakai macam di Baitus Salam, itu kan imamnya di luar tuh, udah besar. Nah, jarak antara sajadah imam dengan sini ini jangan lebih dari 3 hasta. Kalau lebih hukumnya makruh. Permasalahannya, apakah kemakruhan itu mengurangi atau menghilangkan keutamaan solat berjamaah? Itu dibahas ulama, bukan tak sahnya. Itu perlu diperhatikan oleh kita, jarak saf ini tuh. Jangan terlalu jauh. Ada orang karena mimbarnya jauh, dibantainya di sana sajadah tuh lebih dari 3 hasta, makruh dia hukumnya. Kali ini pas lah ya, ini pas dia. Jadi kalau besok pakai ke lapangan sampai sana, umpamanya di luar mimbarnya, usahakan jarak saf dengan imam itu jangan lebih dari 3 hasta, 1,5 meter kurang 4 cm berarti ya. Oke. Ya sekitar itulah. Disunatkan, ini dia, wa kullu hazi, seluruh yang saya sebutkan tadi, kata pengarang kitab ini, tegak di sebelah kiri imam kalau dia seorang diri, atau di belakang imam, atau terlalu jauh dari imam, makmumnya ini lebih dari 3 hasta, wa kullu, atau dia sejajar dengan imam, berarti kaki dia sejajar gini dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita kan sendiri, dia sebelah kanan tapi sejajar. Itu wa kullu zalik, seluruh yang saya sebutkan tadi, wa kullu hazi, seluruh ini tafutu fadilatal jamaah, menghilangkan keutamaan berjamaah. Itu dia. Bukan membatalkan solat, berarti kuranglah pahala kita. Wa kullu hazi, seluruh ini yang saya sebutkan tadi, tegak dia sebelah kiri imam kalau seorang diri, atau sejajar dengan imam, atau dia di belakang imam, atau dia berjamaah, imamnya itu jauh dari dia lebih dari 3 hasta, seluruhnya itu tafutu fadilatal jamaah, bisa menghilangkan keutamaan berjamaah, kama sarrahu, sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama di dalam mazhab Syafi'i. Baik, udah masuk waktu dah. Disunatkan tidak lebih ma baina kulli saufaini, di antara 2 buah saf, wal awwali, dan saf yang pertama, wal imam, ala salasata azruin, lebih dari 3 hasta. Itu disunatkan hukumnya. Jadi ukuran saf ini besok kalau kita membuat, kalau sholat di lapangan itu kan pakai tali kan, safnya dibuat kan. Nah, ukurannya dari tali ke tali itu tidak lebih dari 1,5 hasta, termasuk antara jarak saf pertama dengan imam. Selesai. Sarapan kita dulu. Atau orang ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau perempuan tidak ada masalah. Perempuan gampang. Yuk. Apa cerita tu Pak? Misalnya imam yang sudah pergi sholat apa saf pertama, saf kedua, ada salah satu makmum yang tidak mau dia sholat di sini, nggak mau dia antara tiang ke tiang ini, dia kadang-kadang di sini, ini posisi kosong. Saya datang setelah dia, apakah saya mengikuti dia atau saya maju ke depan? Jangan ikut dia Pak. Itu Bapak ikut dia berbahaya Bapak tuh. Itu yang saya tanyakan. Dia terlalu banyak memasuki hilafiyah. Yang pertama, takut dia dicelahi tiang. Yang kedua, dia masuk kepada tempat yang belum sempurna saf yang di depannya. Yang ketiga, dia solat sendirian di belakang imam. Apa nak ngeri itu? Di mana dia belajar tuh? Maaf ya kalau terlalu kasar, kadang saya gitu kadang. Ayah bunda harus maklum dengan saya ya. Saya latar belakang bukan orang baik. Saya ini tobat baru tahun 2000. Mulai dari pondok saya nakal. Jadi kalau mulut saya terkadang kasar keluarnya, memang dasar preman dulu macam mana ya. Ya Pak Haji ya, gitu. Kalau seandainya cara saya menegur kasar harus dimaklumi.
Karena saya mantan preman, pemabuk saya dulu. 2 tahun saya di Malaysia. Saya baru tobat tahun 2000. Semenjak tahun 2000 itulah saya menghabiskan membaca buku hari-hari saya. Jadi kalau seandainya macam tadi di mana dia belajar bongak kan, itu yang nama orang biasa di pasar. Saya di Malaysia 2 tahun pernah kerja di pasar ikan. Jadi kalau apa menengok kadang-kadang bontu antu saya bicara, maafkan aja ya, itu ya. Kalau terkasar bicara, bersyukurlah kita daripada mendapatkan mantan ustaz, mana lebih bagus dapat mantan preman. Biarlah mantan preman kan gitu. Jadi saya waktu ceramah-ceramah di Baitul Salam itu baru-baru tobat juga itu. Saya kan udah 10 tahun lebih itu. Udah 10 tahun lebih. Makanya saya waktu baru-baru ceramah di Masjid Baitul Salam tuh kayak preman pasar kan, teriak, bentak-bentak. Apa kan hendak buku baru tamat, kobo baru tumbuh tanduk, dilopet tuh nanduk juga jol ya. Orang baru namat-namatkan kitab. Jadi dimaklumi bunda ya. Jangan dibawa hati ya. Demikianlah subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Pak ya, udah ya. Sadalata astaghfiruka wa atubu ilaih. Allah a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.